Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita sama-sama dapat melaksanakan aktivitas kita, kegiatan kita belajar secara online. Pelajaran kita hari ini adalah pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kita akan mempelajari tentang tanggung jawab warga negara. Bismillahirrahmanirrahim. Menjelaskan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Mewujudkan cita-cita bangsa yang telah diuraikan sebelumnya merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat. Cita-cita bangsa Indonesia adalah mensejahterakan masyarakatnya. Nah, itu menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Tanggung jawab telah menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang memiliki tanggung jawab sesuai dengan perannya masing-masing. Jadi semua orang itu punya tanggung jawab. Seorang guru punya tanggung jawab. Orang tua punya tanggung jawab, kalian juga sebagai siswa-siswi di sekolah itu punya tanggung jawab. Jadi tanggung jawabnya tidak sama. Jadi semua orang punya tanggung jawab itu sesuai perannya masing-masing. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia mengenai sikap dan perbuatannya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Jadi kesadaran manusia mengenai sikap dan perbuatannya itu namanya tanggung jawab. Jadi kalau kita menyadari apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, nah itu artinya kita bertanggung jawab terhadap apa yang harus kita kerjakan. Setiap perbuatan yang dilakukan seorang warga negara dipertanggungjawabkan kepada negaranya. Seorang warga negara tidak dapat berbuat semaunya sendiri. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu kita harus mengikuti tata tertib, harus melaksanakan tata tertib yang ada, peraturan yang ada. Jika kita tidak melaksanakan tata tertib, nah itu maka akan ada hukumannya, akan ada sanksinya. Jadi kita tidak bisa berbuat semaunya sendiri. Harus mengikuti aturan. Jadi kalau kita tidak mengikuti aturan, maka itu akan ada sanksinya, akan ada hukumannya. Bentuk-bentuk sikap dan perilaku warga negara yang mencerminkan wujud tanggung jawab terhadap negara antara lain, yang pertama yaitu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mengamalkan nilai Pancasila itu merupakan wujud tanggung jawab terhadap negara. Nilai-nilai Pancasila ini sudah kita pelajari pada pelajaran tema A dan tema B. Misalnya kita melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh agama kita. Nah, itu merupakan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dengan kita melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh agama kita, itu artinya kita sudah melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara. Selain itu banyak juga sila-sila yang lainnya. Nilai-nilai Pancasila sesuai dengan sila-sila yang lain. Jadi bukan hanya itu, banyak lagi yang harus kita lakukan untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan sebagai warga negara. Selanjutnya menjaga nama baik bangsa dimanapun berada. Jadi di mana saja kita harus menjaga nama baik bangsa. Misalnya dengan cara kita belajar, berlatih, kemudian berprestasi, menjadi juara. Nah, itu dapat mengharumkan nama bangsa. Itu juga dengan demikian berarti kita bertanggung jawab terhadap negara.
Kemudian meningkatkan wawasan kebangsaan, ya. Nah, ini caranya bisa dengan mempelajari sejarah bangsa, ya, agar pengetahuan kita tentang negara itu semakin luas, ya, sehingga kita semakin mencintai bangsa kita, ya. Itu dengan mempelajari sejarah bangsa, ya, memperingati hari besar, ya, hari besar nasional, juga dengan menghargai jasa para pahlawan, ya. Itu dengan demikian berarti kita bertanggung jawab terhadap negara, ya. Kemudian yang keempat yaitu melestarikan budaya bangsa, ya, misalnya dengan mencintai berbagai budaya yang ada di Indonesia, ya. Misalnya dengan mempelajari bahasa daerah, ya, tarian tradisional, ya, alat musik tradisional, ya. Nah, dengan begitu berarti kita bertanggung jawab terhadap negara, ya. Dengan melaksanakan tanggung jawab terhadap negara akan terbentuk negara Indonesia yang kuat dan tangguh, ya. Jadi kalau kita melaksanakan tanggung jawab kita sebagai warga negara, ya, nah maka Indonesia akan menjadi negara yang kuat dan tangguh, ya. Nah, di sini kita lihat gambar ini orang saling berpegangan tangan dengan menyilangkan tangannya, ya. Jadi menyilangkan tangan ini bisa diartikan itu adanya perbedaan di negara kita, negara Indonesia, ya. Jadi berbeda suku, ya, beda bangsa dan lain-lain. Tapi tetap saling berpegangan tangan, ya, tetap saling bersatu, bekerja sama, ya. Baik, selanjutnya menjelaskan dampak pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara, ya. Jadi dampak pelaksanaan tanggung jawab sebagai siswa dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencerdaskan kehidupan bangsa, ya. Jadi tanggung jawab seorang siswa adalah belajar dengan giat, ya, belajar dengan tekun, ya. Nah, apabila itu dilaksanakan, nah maka itu akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencerdaskan kehidupan bangsa, ya. Sehingga punya skill, ya, punya kemampuan, ya, punya keahlian sehingga dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, ya. Gitu, ya. Tapi sebaliknya jika tanggung jawab tersebut tidak dilakukan, ya, jika seorang siswa tidak mau belajar dengan giat, ya, sehingga tidak mempunyai sumber daya yang cukup, ya, tidak bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, sehingga tidak punya keahlian, tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, yaitu dampak negatifnya jika tanggung jawab tersebut tidak dilaksanakan, ya. Makanya sebagai siswa dan siswi kita harus bertanggung jawab dengan giat belajar dengan tekun, ya, sehingga punya kemampuan, punya keahlian, sehingga itu nanti dapat memenuhi kebutuhan kita, ya, sehingga kita bisa menjadi masyarakat yang sejahtera, ya. Kemudian dampak pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan adalah tidak mudah dipecah belah, ya. Jadi jika tanggung jawab sebagai warga negara menjaga persatuan dan kesatuan itu dilaksanakan, maka rakyat Indonesia tidak akan mudah dipecah belah, ya. Sebaliknya jika persatuan dan kesatuan itu tidak dilaksanakan, nah maka rakyat Indonesia akan mudah dipecah belah, ya. Jadi sehingga bisa terjadi pertikaian, ya. Itu, ya. Misalnya pertikaian antar agama, pertikaian antar suku, ya. Nah, itu bisa saja terjadi jika tanggung jawab menjaga persatuan dan kesatuan itu tidak dilaksanakan, ya. Itu, ya. Caranya bagaimana? Misalnya dengan melakukan kerjasama, ya, di masyarakat, ya. Kalau kita lihat masyarakat kita itu ada berbagai macam suku, ya, yang tinggal di daerah kita misalnya. Nah, dengan kita kerjasama, kerja bakti, membersihkan lingkungan, nah itu akan ada rasa persatuan dan kesatuan, ya.
Selanjutnya dampak tanggung jawab dalam pelaksanaan hak adalah lebih baik dalam penggunaan sumber daya sesuai kebutuhan ya. Jadi menggunakan sumber daya alam itu merupakan hak warga negara ya. Tapi dalam penggunaan hak tersebut itu harus ada tanggung jawab ya. Tanggung jawabnya adalah dengan menggunakannya dengan bijak ya, sesuai kebutuhan ya. Itu ya, sehingga sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan secara terus-menerus ya. Itu ya. Sebaliknya jika hak menggunakan sumber daya alam itu tidak digunakan dengan tanggung jawab ya, maka sumber daya alam tersebut itu akan rusak ya, sehingga tidak dapat digunakan lagi ya. Itu ya. Jadi sumber daya alam itu merupakan hak warga negara untuk menggunakannya ya. Tapi jika sumber daya alam tersebut tidak digunakan dengan tanggung jawab ya, maka sumber daya alam tersebut itu dampak negatifnya akan rusak sehingga tidak dapat digunakan lagi ya. Sebaliknya jika digunakan secara tanggung jawab, maka sumber daya alam tersebut akan dapat digunakan secara terus-menerus ya. Baik, selanjutnya menceritakan pengalaman melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara ya. Nah, ini contohnya piket kelas merupakan salah satu bentuk tanggung jawab yang dimiliki siswa di lingkungan sekolah. Dengan melakukan piket kelas, proses belajar pun dapat menjadi lebih nyaman. Nah, ini contohnya ya. Jadi melaksanakan piket kelas itu merupakan bentuk tanggung jawab ya. Dengan melaksanakan piket kelas, kelas menjadi bersih, menjadi nyaman, sehingga belajar pun menjadi nyaman ya, sehingga bisa belajar dengan baik ya. Bisa belajar dengan konsentrasi, dapat memahami pelajaran sehingga mendapatkan pengetahuan ya dalam belajar ya. Nah, itu contohnya melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara ya. Jadi melaksanakan piket kelas juga itu merupakan bentuk tanggung jawab ya. Pasti semuanya pernah melakukan piket kelas ya, berarti semuanya pernah melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara ya. Oh ya, contohnya ya. Nah, sampai sini. Selanjutnya tugas kalian adalah mengerjakan soal-soal berikut ini ya. Ini dikerjakan di buku tulis masing-masing ya, jawabannya saja ya, soalnya tidak usah ditulis. Dikerjakan, ditulis jawabannya saja di buku tulis, kemudian kirim ke wali kelasnya masing-masing ya. Baik. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.